Selamat siang teman-teman trader semuanya. Sesuai dengan janji, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pergerakan mata uang GU atau GBP USD yang tadi pagi sudah kita bahas secara singkat bagaimana analisa hari ini, kemudian dikombinasikan dengan berita yang akan dirilis jam 13 waktu Indonesia Barat atau 8 menit dari sekarang. Saya akan mencoba untuk melanjutkan bahasan yang tadi pagi. Kemudian kita lihat dinamika candle yang sedang berjalan dari pagi sampai sekarang, maka kita bisa lihat dan nanti kita akan mencoba untuk membandingkan dengan perkiraan fundamental yang akan dirilis pada hari ini jam 13 waktu Indonesia Barat, yaitu sebentar lagi. Tadi kita sudah mengulas analisa bahwa kalau menurut perkiraan dari data fundamental, yaitu kita berpegangan pada data previous dan forecast, di mana previousnya min 5,8, forecastnya min 18,6, artinya terjadi penurunan yang luar biasa. Ini mengindikasikan atau memberikan gambaran awal bahwa GBP akan mengalami kemerosotan atau akan mengalami penurunan atau pelemahan istilahnya. Maka ketika berpasangan dengan USD GU GBP USD, maka potensinya adalah sell. Nah, itu yang kita sampaikan di awal ya, sebelum terjadi pergerakan sampai sekarang. Maka sementara tadi pagi kita memberikan sinyal bahwa GU akan bergerak ke bawah. Namun demikian kita tetap melihat dinamika yang ada. Seperti apa dinamika yang ada? Ternyata ketika kita sudah jelang-jelang news, yaitu 5 menit menjelang news, ini tekanan ke atas kuat sekali. Kalau kita melihat daily atau time frame D1, kita lihat penolakan buyer kuat sekali. Artinya ketika tadi pagi posisi volume sell masih tebal, sekarang jelang-jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat atau jelang rilis news, ini tekanan ke atas kuat sekali. Apa artinya? Tentu ini memberikan indikasi buyer kuat sekali di sana. Oke, perhatikan di sana. Dari mulai pagi, kemudian hijau mencoba untuk melawan dari tren yang ada. Ya, apakah ini akan menjadi sinyal pertanda bahwa news akan bergerak naik? Bisa. Ya. Jadi kita tidak boleh hanya berpedoman pada data fundamental saja. Kita tetap membaca dinamika yang ada. Dari mana kita membaca dinamika itu? Tentu dari pergerakan candle yang sudah update, yang sudah berjalan. Ya. Ketika jelang-jelang berita dia sudah mengindikasikan pergerakan naik kuat sekali, sementara tadi data fundamental mengindikasikan pound sterling akan melemah atau berpotensi sell. Ini tentu berbanding terbalik dengan kondisi saat ini. Mana yang kita jadikan acuan atau rujukan untuk mengambil posisi? Ketika
trennya sudah turun, jelang-jelang newsnya berbalik dari tren dan data fundamental, maka yang kita gunakan adalah tren panjang. Tren panjangnya kemana? Tren panjangnya ke atas. Terus yang kemarin kan ada candle merah besar. Ya, yang kemarin kan ada candle merah besar. Iya, tetapi ketika jelang-jelang news ada pergerakan yang luar biasa atau tekanan yang luar biasa, dan itu ditunjukkan bukan hanya satu candle saja, tetapi bercandle-candle, artinya berjam-jam indikasi itu sudah muncul. Ya, indikasi itu sudah muncul, kemudian sudah ini tinggal 2 menit, posisi body masih penuh, ya tidak ada penolakan, maka saya pastikan news akan bergerak naik ke atas. Artinya akan memperkuat posisi pound sterling. Jadi ini akan berlawanan atau bertolak belakang dari data fundamental yang diperkirakan. Nah, nanti jam 13 kita lihat newsnya, nanti dia bergerak kemana. Tentu nanti kita cross check juga di sana. Ya, seperti apa nanti keluarnya. Tetapi kalau melihat sinyal awal dari pergerakan ini mengindikasikan dia akan bergerak naik. Oke, saya juga akan masuk dengan lot yang agak kecil saja. Baik, kita tunggu rilis newsnya jam 13 ini. Nanti akan berwarna apa? Akan berwarna hijau atau berwarna merah. Ya, kalau di MetaTrader sudah ganti candle, tetapi masih belum terlihat di sana karena masih belum muncul juga data rilis angkanya. Mungkin sangat berat sekali, terlalu banyak akses di sana sini sehingga agak lambat pergerakan internetnya. Nah, ini satu sudah muncul ternyata minus 20. Ini akan melemahkan US dollar, akan melemahkan GBP dan memperkuat US dollar. Maka potensinya akan ke bawah atau sell. Kenapa? Karena beritanya berwarna merah atau dari forecast ke aktual ini makin berkurang atau makin melemah. Dari minus 18 menjadi minus 20, ini akan artinya ini lebih kecil. Ketika forecast dan aktual ketika aktual lebih kecil dari forecast, maka ini akan melemah. Ya. Artinya pound sterling akan melemah, kemudian pasangannya akan menguat. Apa pasangannya? Ya, pasangan dari GU dalam hal ini adalah GBP, dalam hal ini adalah US dollar. Baik, sambil kita menunggu pergerakan, saya tetap berkeyakinan bahwa potensi dari news ini tetap ke bawah sesuai dengan
yang kita analisakan tadi, ya, seperti yang kita analisakan tadi di awal, bahwa potensi dari GU pada pagi tadi adalah sell. Kemudian seiring dinamika market dan menjelang berita, ini ada pergerakan yang cukup panjang dan melawan tren. Namun demikian, pergerakan ini atau retest ini belum bisa melebihi dari titik bukanya yang pagi tadi. Apalagi melebihi titik buka yang kemarin. Artinya kalau kita membuat titik resisten terdekat, ini masih jauh. Ya, masih jauh. Artinya masih berpeluang untuk kembali ke tren utama, yaitu tren sell. Ya, tren utamanya adalah tren sell. Ini mencoba namanya retrace. Ya, perhatikan hijau-hijau ini adalah retrace. Nanti akan dikembalikan lagi ke posisi tren utama. Ya, biar nanti kita betul-betul bisa memahami, walaupun ada hijau ini, tetapi jangan lupakan tren panjangnya ini masih turun. Baik, kita coba kembali untuk mengulas dari hasil berita yang ada. Oke, kita akan coba lihat ini hasilnya. Nih, market akan makin ke bawah. Memang pengaruhnya agak lama, tetapi terlihat di sana makin lama makin turun. Jadi makin sesuai dengan yang kita sampaikan di berita tadi, melemahkan pound sterling, maka USD akan menguat. Dalam hal ini GBP USD, GBP di depan, maka ketika GBP melemah, ini berarti potensinya turun atau sell. Inilah tampak di sana, kelihatan ini. Saya juga sudah merekam hasil dari transaksi saya, nanti akan kita perlihatkan sekalian. Ya, ini yang tadi sudah kita lakukan transaksi sell ketika membaca berita, kemudian melihat daily, maka saya pastikan dan saya yakin bakalan betul-betul turun. Nah, ternyata di rilis newsnya melemahkan pound sterling, karena itu ketika ganti candle saya langsung ambil posisi sell di sana dengan tetap saya monitor. Terus di rilis kita sudah ambil posisi sell dengan keyakinan bahwa yang pertama kita tetap berpegangan pada daily atau time frame daily, di mana ketika tren sudah mulai melemah kemudian diperkuat dengan posisi yang kemarin ada Marubosu atau red candle, ini mengindikasikan akan penerusan sell, sementara buyer sudah mulai melemah ditandai dengan pola candle inverted hammer atau penolakan yang cukup panjang kemudian ditutup dengan volume yang kecil. Kemudian kalau kita lihat juga di area-area sebelah kirinya ini sudah tidak ada, kalaupun ada di atas untuk titik resisten ini kemungkinan kecil sekali karena terlalu jauh. Kalau kita ukur ring harian dengan kondisi normal, tidak ada gejolak geopolitik atau yang lain, bergerak sekian jauh cukup tidak masuk akal. Karena itu yang reasonable adalah
Kita hanya mengambil terdekat di sini untuk titik resistennya. Ya, sehingga titik resisten di sini kemarin sudah dikuatkan dengan candle merah yang cukup panjang. Ini memperkuat keyakinan bahwa candle hari ini tetap akan didominasi oleh candle warna merah atau seller yang akan mendominasi. Dari yang terjadi sampai saat ini, sampai pukul 13.19, saya ulangi, dari dinamika market yang terjadi sampai saat ini pukul 13.19 yang mengindikasikan tekanan sell ke bawah atau tekanan seller ini besar sekali, maka ini bisa jadi potensi sell akan lebih kuat lagi. Walaupun tadi ada retest dari buyer, ya. Namun demikian seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah retrace mencoba untuk melawan tren, tetapi tidak akan mampu karena berbagai alasan yang sudah kita sampaikan tadi. Maka saya tetap berkeyakinan nanti sampai malam pun akan didominasi oleh seller atau akan banyak turun daripada naiknya. Baik, sementara itu untuk perkembangan selanjutnya di jam-jam sore nanti kita bisa lihat perkembangannya, kita bisa monitor lagi, kemudian nanti kita akan review lagi. Yang jelas hari ini akan didominasi oleh warna merah. Oke, sementara itu untuk materi yang bisa saya ulas pada siang hari ini, melanjutkan analisa yang pagi tadi, menganalisa GU dikombinasi dengan news jam 13 waktu Indonesia Barat. Hasilnya kalau kita tadi sudah open, sudah profit, kemudian nanti kita kalau mau lihat peluang lagi, maka tunggu sampai ini merah ini lebih panjang dari warna hijau lagi. Artinya ketika ditutup dengan volume warna merah yang lebih panjang dari hijau ini, maka di situ akan makin kuat posisi sell. Nah, di situ teman-teman bisa ambil posisi sell lagi, ya, karena walaupun nanti ada retest lagi, maka dia akan mencoba untuk dikembalikan lagi ke posisi tren utama, ya. Kalau nanti ini lebih panjang dari merah, maka merah ini lebih panjang dari hijau, maka nanti akan jadi utuh lagi, warna merah ini akan utuh lagi, ya. Kenapa ini jadi shadow? Karena di sana ada hijau tadi, ada buyer yang mencoba untuk retest, masih tersisa sekian ini. Ini harus selesai dulu, habisi dulu warna hijau, baru nanti posisi sell akan makin kuat. Ya, sementara itu dulu, nanti kita lanjut di jam-jam Amerika masuk, yaitu jam 19 waktu Indonesia Barat. Nanti Amerika akan masuk, di situ akan banyak pergerakan yang ekstrim di sana. Terima kasih, selamat siang dan sampai ketemu nanti. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.